Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Perkenalkan, Ibu adalah guru kalian dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Nama Ibu adalah Ibu Fatma. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa materi terkait untuk pembelajaran materi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk materi bab 1 kelas 11, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Untuk mempermudah kalian dalam membahas materi, di sini terdapat peta konsep. Nah, materi yang akan kita bahas berkaitan tentang 1. Ruang lingkup hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, upaya penegak HAM. Untuk pembahasan ruang lingkup hak dan kewajiban asasi manusia, materi yang akan kita bahas adalah poin 1, pengertian hak asasi manusia. Poin 2, jenis hak asasi manusia. Poin 3, kewajiban hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut John Locke, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat, bersifat mutlak. Yang kedua, menurut Jan Matterson, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, apa itu HAM? HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrati dan selalu melekat pada diri manusia itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis HAM. Jenis-jenis HAM terdapat 6 bagian. Yang pertama, hak pribadi dalam hal hak beragama dan berkepercayaan. Yang kedua, hak ekonomi. Hak kebebasan melakukan kegiatan, seperti halnya jual beli. Yang ketiga, hak politik. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang keempat, hak sosbud. Hak kebebasan mendapat pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, hak persamaan hukum dan pemerintahan. Setiap orang mempunyai hak mendapat jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Yang terakhir atau yang keenam, hak mendapat perlakuan yang adil. Diperlakukan adil dalam menghadapi proses peradilan. Poin 3. Kewajiban hak asasi manusia. Kewajibannya ada 4 sub pokok materi. Yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Yang ketiga, kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah, sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Yang keempat,
Kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Sifat-sifat HAM. Terdapat 4 subtema tentang sifat-sifat HAM. Yang perlu kalian ingat bahwa sifat-sifat HAM yang pertama adalah bersifat universal, artinya berlaku bagi semua manusia. Yang kedua, bersifat utuh, tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, bersifat hakiki, dalam artian melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, bersifat permanen atau kekal. Kekal artinya tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Nah, selain sifat-sifat terdapat unsur-unsur HAM. Yang pertama, unsur keistimewaan. Seseorang memiliki sebuah keistimewaan dalam hal contohnya mendapat hadiah saat ulang tahun. Yang B, klaim, hak untuk menuntut dan meminta. Contohnya, membeli barang tidak sesuai pesanan. Jadi, setiap pembeli boleh mengklaim terhadap penjualnya. Yang ketiga, atau yang C adalah kuasa. Memiliki kemampuan untuk menjadi penguasa atau pemimpin. Contoh, kapten membebankan kewajiban kepada anak buahnya. Yang terakhir, kekebalan dalam hal imunitinya. Seseorang yang memiliki kekuasaan atau kuasa pasti memiliki kekebalan dalam artian memiliki perlindungan. Contoh, Undang-Undang Nomor 18 tentang advokat. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan HAM. Sekarang pembahasan meliputi tentang tujuan HAM. Bahwa HAM memiliki tujuan. Yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Poin yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Poin ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Selain tujuan, selain sifat, saatnya kita memahami tentang prinsip-prinsip HAM. Prinsip yang pertama, menurut Rona K.M. Smith, prinsip kesetaraan. Semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Kesetaraan di depan hukum ya pastinya. Yang kedua, prinsip pelanggaran diskriminasi. Kesenjangan perlakuan yang seharusnya sama atau setara sehingga terdapat perbedaan antara hak dan kewajiban. Antara kesenjangan hukum, itu yang dimaksud dengan prinsip pelanggaran diskriminasi. Yang ketiga, prinsip kewajiban positif setiap negara. Di setiap negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan warganya. Sedangkan menurut Manfred Neuwirth bahwa prinsip terdapat 3 poin. Yang pertama, prinsip universal. HAM berlaku secara keseluruhan dimanapun seseorang berada. Yang kedua, prinsip ketergantungan. Pemenuhan hak sering bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Yang ketiga, prinsip saling terkait atau prinsip tidak terbagi. Prinsip ini yaitu prinsip hak yang menyatu dalam harkat martabat manusia. Dan subtema yang terakhir adalah tentang teori-teori HAM. Yang pertama, teori hak alami atau kodrati. HAM adalah hak yang dimiliki semua orang, di mana saja, kapan saja, dan HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alami. Contohnya, hak untuk hidup.
hak mendapatkan kebebasan, hak mendapatkan kekayaan. Yang B. Teori hak positivisme. Penganut teori ini berpendapat bahwa hak harus tertuang dalam wujud nyata, seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, seperti halnya hukum negara. Poin C. Teori relativisme budaya. Dalam teori ini dikatakan tidak ada suatu hak yang bersifat universal, melainkan manusia merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial, budaya, peradaban, serta cara pandang kemanusiaan yang berbeda. Nah, dari 3 teori tersebut, bahwa di Indonesia ini memiliki teori yang sering digunakan, yaitu teori HAM yang dianut di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh teori kodrati. Mengapa demikian? Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hak-hak dasar yang memanjang memang melekat pada diri manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hak sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi dan dijaga dengan baik oleh semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Berikut contoh-contoh